tidak baik tidur setelah subuh. Dibangunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخدير السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك بضم الياء يحزنك وكسر الزاء وبفتحها وضم الزاي يحزنك يحزنك يحزنك. من حزنه lughatun fi ahzanahu. Boleh dibaca yuhzinuka ahzana yuhzinu, yahzunuka hazina yahzunu. Hazana la tahzan, hazina yahzanu, ahzana yuhzinu. Janganlah membuat sedih kepadamu. Siapa yang membuat sedih? Alladzina yusari'una fil kufr. Mereka orang-orang yang bersegera dalam kekufuran, yaqauna fihi,
terjatuh dalam kufur syari'an hali segera cepat. Baginda Nabi diingatkan oleh Allah agar tidak terlalu dalam berfikir menyikapi sebagian orang-orang yang segera berbuat kekufuran, terjatuh dalam sikap kufur. Binusratihi, dengan pertolongan mereka, wahum, adapun alladzina binusratihi, dengan memberi pertolongan Nabi atau memberi pertolongan kepada kekufuran. Jadi termasuk kufur adalah membantu kepada kekufuran. Mana'ana fi maksiatin, kan gitu ya. Ada lagi ridha bil kufri kufrun, kalau kemudian ridha dan setuju bahkan mendukung, menolong, terjatuh pada kekufuran. Ini termasuk batas-batas toleransi yang harus dihindari, tidak boleh membantu kekufuran. Khawatir terjatuh dalam bentuk kekufuran itu. Yang kita dianjurkan toleransi dalam batas sosial kemasyarakatan umum, memperbaiki jalan, gotong royong, kemudian acara kebangsaan secara bersama-sama, yang itu tidak ada sangkut pautnya dengan akidah. Tetapi kalau kemudian mengadakan suatu kegiatan, aktivitas yang mendukung terhadap makna kekufuran itu sendiri, di sini khawatir termasuk dalam kategori alladzina yusari'una fil kufri. Siapa mereka yang cepat kembali atau masuk dalam kekufuran, jatuh dalam kekufuran? Wahum, dan adapun mereka alladzina yusari'una fil kufri, ahlu Makkah, ialah penduduk Mekah, awil munafikun, atau orang-orang munafik. Aila tahtam li kufrihim, artinya janganlah peduli engkau Nabi li kufrihim, terhadap kekufuran mereka. Jangan diambil peduli, jangan diambil perhatian yang sangat. Innahum la yadurrullaha syai'a, bahwasanya mereka itu la yadurru, tidak akan sama sekali membahayakan Allah syai'an, sedikit pun. Allah tidak akan kemudian kemuliaannya semakin turun atau keagungannya, tidak, ya. Mereka sendirilah yang kemudian sia-sia, bahkan mendapatkan kebinasaan yang abadi. Bifi'lihim, jadi sama sekali Allah tidak mendapatkan suatu ancaman bahaya, kerugian apapun dengan sebab perbuatan mereka yang kufur itu, terjatuh dalam perbuatan kufur. Wa innama yadurruna anfusahum, dan hanyalah membahayakan mereka itu kepada diri mereka sendiri. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada makhluk, bahkan kepada penyembahan makhluk. Ketika kita diperintah menyembahnya, ini kemuliaan kita sebagai makhluk, bahwa di antara ciptaannya ada yang diberi tugas untuk menyembahnya, memuliakannya, sebagaimana makhluk yang lain diberi tugas untuk bertasbih, mensucikannya. Langit, bumi, dan seisinya diberi tugas untuk bertasbih, memuji kemahasucian Allah, keagungan Allah. Nah, sementara manusia dan jin diberi tugas untuk beribadah, bertasbih, berzikir, menjalankan aturan taklif syariatnya.
Ini kemuliaan. Ketika tidak disembah oleh manusia, bukan kemudian Allah memperoleh suatu kerugian atau bahaya, tetapi manusialah yang kemudian dia rugi sendiri. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah. Berkehendak siapa Allah, alla ja'ala, bahwa tidak menjadikan Allah lahum kepada mereka yang terjatuh dalam kekufuran, mudah cepat terjatuh dalam kekufuran itu kehendaknya Allah. Ini iradahnya ya. Ada iradah yang tidak diridhai oleh Allah, ada iradah yang diridhai oleh Allah. Kehendak Allah menciptakan suatu kehendak, pada peristiwa itu ada kejadian yang tidak diridhai. Kehendaknya Allah untuk tidak diridhai. Siapa? Orang kafir ya. Ketika Abu Lahab dikehendaki oleh Allah tidak beriman, Abu Jahal dikehendaki oleh Allah tidak beriman, bukan berarti kehendaknya Allah tidak memberikan hidayah ini berarti Allah ridha dengan kekufurannya Abu Lahab, enggak. Tetapi kehendak untuk tidak diridhai, kehendak untuk dimurkai. Sementara ada kehendak yang lain, kehendak untuk meridhai, kehendak untuk memberi rahmat, menyayangi. Nah, di sini dibuka rahasianya oleh Allah. Kenapa mereka orang-orang kafir itu mudah terjatuh dalam kekufuran? Allah berkehendak agar tidak menjadikan untuk mereka haddan, bagian fil akhirati, ay nasiban fil akhirah, agar tidak punya bagian di akhirat, ay al jannah, di surga. Ini kehinaan bagi mereka sebenarnya. Kenapa mereka menjadi kufur? Apakah kemudian ini merugikan agama Islam, merugikan ajaran yang Allah turunkan? Tidak sama sekali. Mereka yang menjauh, mereka yang kemudian dalam rahasia Allah dikehendaki untuk tidak dapat bagian surga Allah. Maka nikmat yang paling besar, kita ini tetap dalam keadaan beriman, tetap dalam keadaan berislam, dan mempertahankannya hingga akhir nafas ya, sampai kemudian lepas dari tenggorokan, dari kerongkongan. Penentuan terakhir manusia selamat atau tidak ketika nafas sudah sampai di kerongkongan atau tenggorokan. Ini tiap malam santri Sukoharjo diingatkan dalam lantunan tarhim ya, tayaqadhu, sampai pada kalimat yughargir ya. Ini ghargara berarti nafas yang sudah di tenggorokan. Biasanya seperti orang ngorok ketika nafas terakhir sakaratul maut terlepas sementara dia dalam keadaan beriman, selamatlah dia, husnul khatimah. Tetapi sebaliknya ketika sudah sampai di tenggorokan ternyata masih dalam keadaan kufur, wal iyadu billah, itu tanda dia celaka ya. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah falidzalika khadalahum, maka oleh karena hal tersebut khadala, menelantarkan Allah hum, kepada mereka, dibiarkan oleh Allah, ditelantarkan, tidak diberi hidayah oleh Allah sesuai dengan rencana ilmu Allah yang ada di dalam mahfud, bahwa orang tersebut menjadi orang yang celaka. Walahum adzabun azim, dan ialah bagi mereka adapun siksa yang besar, siksa yang sangat agung, finnari, di dalam neraka. Ini yang perlu kita sadari dan perlu kita ulang-ulangi terus. Alhamdulillah ala nikmatil iman, walhamdulillah ala nikmatil Islam. Kita minta kepada Allah, alaiha nahya wa alaiha namut wa inna insyaallah biha nub'atsu minal aminin, agar dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tetap kokoh dalam batin kita, tidak tercerabut seperti pohon yang kuat akarnya.
Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani, sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman. Beli kekufuran dengan mengeluarkan iman. Membeli kan berarti mengambil. Ya. Untuk membelinya dikeluarkanlah biaya pembeliannya. Dengan apa membeli kekufuran? Dengan iman. Imannya dikeluarkan, kekufurannya dia beli, dia ambil. Ai akhaduhu badalahu, artinya mereka mengambil kekufuran sebagai ganti iman. Nah, mereka yang seperti itu la yadurullah, tidak akan, sama sekali tidak akan membahayakan Allah. Tidak akan membahayakan Allah bi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka, syai'an, sedikit pun. Hitungan Allah memberi rezeki kepada orang kafir tidak rugi, ya. Seandainya pemberian rezeki kepada orang kafir itu bisa mengurangi kekayaan Allah, ya tentunya ini semakin menunjukkan ketidaksempurnaan. Mustahil Allah mengalami suatu sifat yang kurang, nakis. Sifat Allah pasti sempurna. Tidaklah orang kafir itu dengan kekayaannya, dengan segala fasilitasnya, tidaklah lebih berharga sesuatu pun, semisal sayapnya nyamuk. Seperti apa? Nyamuk yang sudah kecil masih sayap, menunjukkan sesuatu yang tidak berharga sama sekali. Ini dialami secara mental oleh orang-orang mukmin, ya. Saudara mereka yang sudah terbangun hubungan baik, bahkan di antara mereka ada yang merupakan menantu, besan, orang tua, saudara kandung, sahabat karib, yang secara hitung-hitungan materi mungkin selama ini sudah mengeluarkan biaya, memberi, ternyata mereka kufur. Hitung-hitungannya kan lah rugi. Tapi bagi Allah tidak ada kerugian, dan orang-orang mukmin, Nabi khususnya, diminta untuk tidak peduli. La tahtam, jangan pedulikan. Itu berarti Allah tunjukkan kehendaknya yang selama ini dirahasiakan, bahwa mereka tidak punya bagian surga Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Walahum adzabun alim, diulangi lagi, ya. Dan tiadalah bagi mereka, walahum dan ialah bagi mereka, walahum dan ialah bagi mereka, adzabun alimun, adapun siksa yang pedih, mu'limun, yang memedihkan, menyakitkan. Wala yahsabanna, dan janganlah menduga, sungguh menduga, bil ya'i wat ta'i, tahsabanna. Kalau yahsabanna berarti ghaib, tahsabanna mukhatab. Dan janganlah menduga, sungguh menduga, alladzina kafaru, siapa orang-orang yang kufur, annama, bahwasanya mereka, numli, menangguhkan kami, ai imla'ana, kepada penangguhan kami, penangguhan siksa kami, lahum, terhadap mereka. Dalam bentuk apa penangguhan siksa? Tidak segera disiksa. Bitatwilil a'mar wa ta'khirihim, dengan dipanjangkan umur mereka dan ditunda-tunda kematian mereka. Khairun, jangan diduga kebaikan, li anfusihim, bagi diri mereka. Jangan sampai ada dugaan, kenapa ya orang kafir itu kok sehat, tapi jangan katakan afiat, ya, orang kafir itu sehat saja, tidak afiat. Karena afiat ini ketika kesehatannya digunakan untuk taat, ibadah,
ya, panjang umur, ramuannya ramuan yang ampuh, ya, tetapi harta yang menumpuk itu sebenarnya penundaan dari Allah, ya. Wa anna wa ma'mulaha, dan annama numli, dan lafaz yang menjadi ma'mulnya dijadikan ma'mul, dua ma'mul bagi anna, saddad masaddal maf'ulain, menempati tempat dua maf'ul. Anna numli lahum khairun li anfusihim. Fi qira'ati tahtaniyati, dalam bacaan tahtaniyati ya, yumli lahum. Wa masaddats tsani, dan menempati tempat yang kedua fil ukhra, dalam bacaan versi yang lain, numli lahum. Innama numli, hanyalah menunda kami, menangguhkan kami, numahil, menangguhkan kami, lahum, kepada mereka, liyazdadu itsman, agar bertambah dosanya, bikathratil ma'asi, dengan bertambah banyak durhaka, walahum adzabum muhin, dan ialah bagi mereka adapun siksa yang menghinakan, dzu ihanatin fil akhirati, memiliki pengaruh kehinaan di akhirat. Jangan merasa kita ini seperti apa, kok kita ini orang beriman tetapi secara ekonomi tidak sukses. Kita ini orang beriman seringkali secara hal materi jauh dibanding orang-orang kafir. Ya, memang surganya orang kafir dunia, dituruti semuanya. Saya melihat ada orang non muslim yang seluruh kehidupan duniawinya seperti dilengkapi, rumahnya luas, padahal penghuninya hanya berapa orang, ya, tidak lebih dari 5 jari penghuni rumah itu. Ruang tamunya, ruang keluarga, ruang rekaman, karaoke, halamannya langsung halaman lapangan golf, danau buatan. Tetapi apa bila dibanding kenikmatan surga? Inilah betapa tidak berharganya fasilitas duniawi yang diberikan kepada mereka. Tetapi ada yang kemudian dia beriman, orangnya beriman, bertakwa, diberi kelimpahan rezeki yang luar biasa. Ini nikmat di atas nikmat. Dunianya oleh Allah diberi pangkat sebagai orang yang bersyukur, akhiratnya masuk surga. Tetapi atas hikmah, rahasia hikmah Allah, ada yang wadau sa'atin wadau, ada yang tidak beruntung secara ekonomi, secara materi. Tetapi semuanya hikamun nusijat biyadin hakamat thumman tasajat bil muntasiji, pasti akan dilalui kehidupan itu oleh al-muntasij, orang yang menjalani peran kehidupan ini seperti orang yang menenun. Dia merajut tenunan itu satu dengan lainnya, satu hikmah dengan hikmah yang lain, dia pasti menjalaninya. Tinggal apakah termasuk orang yang bersyukur di saat mendapatkan karunia nikmat, ataukah menjadi orang yang bersabar di saat disempitkan batasan kadar rezekinya. Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi al-ayah. Shadaqallahu al-azim. Wallahu a'lam.